welcome to Suku Beach Club. I'm Indah Kalalo, and it's my spicy Latin night party. Shanti, where are you? Tentunya dong. Wherever you go, I follow. Shanti Indah show on my birthday party Indah Kalalo's at Suku Beach Club. Mwah. It's. Miss Pinky coming through. Welcome to Shanti Indah Show. Ini ada special occasion kali ini. Kenapa kita berdandan ala-ala Latina? Karena perempuan satu ini belahan hati saya dan juga belahan dan belahan jiwaku merayakan ulang tahunnya ke-40. It's my birthday. We gotta party like We're gonna party so hard tonight. Well, tonight we're gonna celebrate it, my birthday, my 44th birthday at Suku Beach Club in Treningan. We're having a Latino night. Spicy. Shanti Indah. Like my spicy margarita. But by the way, on the way, kenapa gue kate banget? Karena Indah pakai heels, gue enggak. Tepan aja, putut, jinjit. Hey, let's party, let's have a good fun tonight at Shanti Indah Spicy Show. I see better with this. Music, go, music. For Ina, our healer, our angel, our glue, our everything. We fucking love you. That's all I can say. We fucking love you. Happy birthday to you. I'm so happy to be living in this beautiful part of the island. So blessed to have you guys. So blessed to have the Suku team, all the waiters, all the staff, all the beautiful team. Thank you so much. I couldn't ask for more. I'm 44 and yes, life has just begun. Alright everyone, I have to close this show without Ina because I'm going to let my best friend to have the time of her life because she's enjoying herself right now. I'm not going to disturb her, but thank you so much for tuning in. Shanti Indah Show. You're my sis for life. Thank you guys for coming to my 44th birthday party. I really appreciate it. Thank you for coming to Suku Beach Club. Thank you for dancing with me at Latino night. And I hope you're enjoying our sis Shanti Indah Show. Mwah. Happy birthday to you. You were born in the zoo. Lagi. Ulang tahun dari September. Ini tayang bulan apa? Gak apa-apa. Better late than Bener, never. itu prinsip kita. Kenapa kita tayangin ulang tahunnya Indah? Bukan karena kita pengen ngeliatin, oh hura-hura segala macam. But you know what? We are not just celebrating birthday, we are celebrating life. Karena menurut gue, every year that we get to live is a privilege dari Yang Maha Kuasa ya. Not everyone get to live. Apalagi, alhamdulillah ya Nda ya. Dikasih umur panjang. Itu kesehatan anak keluarga untuk merayakan bareng. Jadi di sini kita pengen ngasih lihat bahwa this is our love language sebenarnya, merayakan ulang tahun itu. Bener dong? Bener dong. Sebenarnya apa ya, life, death, everything
has a meaning, ya kan? Banget. Jadi kita hidup di dunia ini harus dirayakan. Dan Setuju. tapi ya nggak melulu. Emang yang kita tayangin kali ini party seru-seruan. Nggak melulu. Nggak melulu. Tapi di balik itu what do you like to do on your birthday? Gue sebenarnya ada bagian hura-huranya juga, because I love life, I love music, I love this dancing gitu ya. That's my love language for myself. Tapi di lain itu juga, gue juga nggak perlu ditayangin apa segala, kita juga berdonasi. Indah itu sangat hands on dengan Aku For Bali, YPAC, ya kan. Aku sangat suka dengan yayasan-yayasan tentang bayi terlantar, yatim piatu, lansia. Jadi Sama kita lansia punya juga. charity masing-masing. Ini bukan justification ya, bukan bela diri ya. Tapi kalau gue itu, Shan, gue inget banget dari gue kecil, gue gak inget umur berapa, tapi gue inget banget gue SD. Karena gue pulang sekolah itu, tiba-tiba gue pulang ke rumah, bokap gue udah bilang, nanti kita rayain ulang tahun kamu ya. Oke, pulang sekolah, tiba-tiba di depan rumah gue tuh penuh anak-anak yang gak ada satupun temen gue. Gue bilang, ini siapa orang-orang ini? Anak Ya kan, yatim. ternyata anak yatim. Yatim. Jadi terus gue bilang, papa, ini siapa? Kok ulang tahunku yang ngerayain bukan teman-temanku? Teman-temanku nggak ada yang diundang, dia bilang gitu. Indah, one day you'll understand. Giving is better than receiving. Iya, dia bilang gitu. Jadi dari kecil pun diajarin untuk selalu berbagi. Ulang tahun tuh bisa dirayakan dengan macam-macam lah. Iya. Bukan cuma sama orang-orang yang dicintai, tapi orang-orang juga yang Membutuhkan. Oke, nah sekarang gue pengen nanya, waktu itu kan lo make a wish ya, Ya. di pas lagi tim Lelin. Wish lo apa? Ya, nanti nggak kesampean. Spill dong, justru throw it to the universe. Throw it to the Manifest. universe. Gue, my wish is to grow old, surrounded by my loved ones. Terus udah gitu gue bisa ngeliat anak-anak gue tumbuh besar, sehat. Kalau bisa gue harus punya cucu. Terus udah gitu kesehatan semua, bukan cuma keluarga gue, tapi semua orang sekitar gue, sahabat-sahabat gue, staff-staff gue, semuanya. Semoga umur panjang dan aku pun umur panjang untuk menyaksikan itu. Mari bersama-sama kita bilang amin. Oke, satu lagi Ninda ya kan. Waktu itu kan lo ngerayain ulang tahun kan September. Sekarang udah ke 2025 ya kan. Nah, itu kan pasti ada perbedaan antara lo tahun lalu sama tahun sekarang. What was the most valuable lesson that you learned last year sebelum lo turn 44? Sebelum 44 sama sesudah 44? Spill. Banyak lah. Satu yang paling Don't take life for granted, karena you never know what's gonna happen tomorrow. tomorrow, the next minute. Iya, the You next don't minute. even know. Ya, orang tuh cuma ngeliat kita happy aja, hahanya, kayaknya Mbak ini enak banget sih hidupannya. Life is perfect. life is perfect. Tapi kan nanti kalau gue foto sambil selfie kan sambil nangis juga diomong. Kayak gue waktu nangis di pesawat tuh sebenarnya nangis syukur loh pemirsa. Kok tiba-tiba bilang Oh, Shanti bersedih karena rumahnya di LA kebakaran. itu ya hoax sosial media. Oke, balik lagi ke tadi pertanyaan gue adalah berarti lu ada Never take life for granted. Oke, Ya. kalau gue adalah my lesson adalah loosen your grip. Ih gila, itu yang namanya adalah kan gue control freak ya. Semuanya harus in my control. Ternyata semakin lu trying to control something, semakin itu menjauh dari lo. Jadi sekarang gue berusaha berpikir dalam benak gue dan kalbu gue bahwa nothing is in your control. Surrender to the universe. Let's go. Ih, gila gue merinding. Shanti. Tapi manifest. Tapi jangan memaksakan kapan akan terjadi. Iya. Ih, itu sebagai saya bangga nggak lo? Bangga banget sih. Gila, it took me 46 years to get there, but I'm there now. Oke, si sobat gue ini bintangnya adalah Virgo. Dan gue adalah Capricorn. Jadi karena lagi dalam rangka ulang tahun, kita mau ngomongin star sign. Lo percaya nggak bahwa gue tuh dulu nggak percaya star sign? Oh, sudah terlatih. Diizinkan semesta untuk terus syuting. Asik-asik. Nah, Virgo sama Capricorn itu benar-benar klop, ya. Virgo sama Capricorn emang ternyata sama-sama earth sign. Iya, jadi saling mengisi lah. Jadi sahabat-sahabat gue dan beberapa bekas pacar itu adalah Virgo dan Capricorn yang paling lama, yang paling klop. Kalau lo yang ciong apa? Yang berantem? Gue tuh sama Capricorn gak pernah pacaran, Bo. Tapi Sahabat-sahabat. sahabat-sahabat banyak, Aquarius juga banyak, terus udah gitu. Tapi kalau pasangan entah kenapa dapatnya Pisces terus. Gue pokoknya sekeliling gue yang my right or die itu Virgo sama Capricorn. Jadi Kalau lo gue pacaran right sama- order gue itu Aquarius juga. Aquarius Capricorn dong. Iya kan, maksudnya right order Capricorn. Selain Capricorn. Anda nggak lihat yang sebelah Anda di right or die. Right or die.
dinikahi duluan nih kalau nggak diakuin. Tapi tau nggak? Sekarang sampai kayak gini. Saking percayanya sama bintang, gue gini kalau terima Selalu nanya. iya gue gini, bintang lo apa gitu. Iya. Kan ya kan kalau mau pacaran juga bintang lo apa gitu. tapi gue sekarang- paling ciong sama apa? Gue tahu lo tadi nanya kan gue Iya, tahu apa. iya. Masa? Gak tahu kenapa. Masa? Gak tahu Kan kenapa Leo? kayak dua lo Leo. Kadang-kadang kelas. Oh, oke. Jelasin dong karakter lo tuh Virgo kayak apa? Karakter Virgo itu apa ya? Kayaknya yang Apa lebih seru sebenarnya gini, gue ngebacain lo ngebacain gue. Oke, ntar gue Ya, bilang Virgo ya. Virgo apa? Kenapa gue bisa cocok banget karena Indah is Virgo, generally itu very giving personality, very thoughtful, memikirin semua orang, ngurusin semua orang, dan magnet kepala suku ketua kelas dari semuanya. Beneran kalau Indah lagi traveling, ini sepi nih, gak ada yang ngumpul. Begitu Indah pulang dia tinggal gini doang di grup. Halo, I'm back, ngumpul semuanya tanpa hitungan 1, 2, 3 ngumpul semuanya di villa. Tapi dari kelebihan itu ada kekurangannya, Syah. Yaitu adalah gue itu mikirin semua orang, lupa mikirin diri sendiri. Akhirnya kesal sendiri, gue bilang gitu. Semua orang gue urusin, tapi kenapa diri gue nggak diri? Itu Oh, pelajaran. ada iklan. Boleh dilihat, kasih lihat nih. Lihat. Cepet banget. Nah, deketin mukanya. I want to get him his own little, one little place for himself. Gue bilang dia tuh family oriented ya kan, ngurus banget sama keluarganya, sama orang-orang tersayangnya, nggak cuma keluarga doang, sama emaknya, sama kakak-kakaknya, sahabatku, semuanya teman-temanku, gitu. staffku, semuanya aku sayang. Dan udah gitu satu Virgo ini gini, emang sih positive thinking tapi kayaknya agak ini ya, slowly but sure. Very Itu slowly. temanku kura-kura. itu beda scene. Enggak. Gue masih muncul ini. Tias ingetin ada stock shot dia ngerangkak di Bromo. Itu tanda bahwa dia tuh personality-nya adalah even though it will take me slow but I will get there. Iya, itu ada tuh bahasa Jawanya. Pelan-pelan Pelan- asal kelakon. Apa itu lah. Lakon pelan-pelan ya. Pelan-pelan asal kakon Nah, ya. pelan-pelan apa kakon? Iya. Oke, kalau gue Kalau Shanti itu adalah she's very punctual. Kalau udah janji sama dia jam segitu ya jam segitu. On time, terus udah gitu everything di plan. Kita mau liburan bulan Agustus, dia bisa plan dari Agustus sebelumnya, setahun sebelumnya. Dan dia bisa tuh packing barang-barang dia. color coordinated per hari per tanggal ada Dan dia matchingannya. fotoin loh. Hari ini Senin bajunya atasnya tank top, bawahnya jeans. Hari kedua celana pendek, sedangkan gue, satu lemari saya bawa. Dia kalau packing aja 3 hari. Packingnya doang 3 hari, buat traveling kadang-kadang seminggu. Oke, dari beda karakter pasti pernah kesel-keselan ya Anda ya. Tapi kita tuh pengertian gitu. Maksudnya bukan, it's not core value-nya tuh where our hearts are in the right place gitu loh. Nah, yang bikin kita bisa temenan lama banget tuh apa ya? Kayaknya kalau No gue judgment kalau menurut gue. dan We gue don't judge. we don't judge, and then also kita kasih kebebasan satu sama lain, ngerti nggak lo? Kita nggak pernah yang Lu harus gini, lo harus gini. lu Kalau harus lo nggak gini. gini kita nggak temenan gitu. Atau nggak misalnya Enggak. gue nelfon lo nggak angkat lo sensi gitu, enggak sih. nggak ada kayak gitu. Bener Pan. Ya Jadi udah. saling pengertian lah Iya. satu sama lain. Tapi jelas gue jauh lebih intens dari dia. Dia lebih kayak bisa nih kita janjian di mana jam 8. Dia masih di rumah jam 8. Contohnya kemarin ya, dia mau udah janjian mau pergi, saya masih meditasi deh gitu. Aduh. Ini, Nih gue terlambat nih, Indah kayak leles nih, janjian di Ubud ya kan, mesti di sana jam 12 dong. Ke Ubud kan 1,5 jam, jadi gue jemput dia 10:30. Gue bilang, Indah nggak diangkat. Gue ke kamarnya dia masih meditasi gini. Gue gini, ini kapan selesainya ya? Ini akhirnya gue tinggal. Kacak deh kalau mau ngomong gitu ya. Tapi itu juga Indah nggak marah. Ya udah ngerti aja bahwa ya kita nggak beda personality. Gue orangnya on time banget. Dia mah ya tenang aja. Dan gak dimasukin ke hati juga, bilang kok lo tinggalin gue sensi gitu Udah marah-marah. deh. Enggak. Udah deh. Oke. So, Nda, ada biggest regret sampai sebelum lo 44? Nah, itu dia. Mistake, biggest Oh. regret. Jadi kalau kan ada orang bilang lu sampai umur 44 ini apa what lesson in life that you can give to your younger self, ya itu dia. kan? Mm-mm. Regret sih gue nomor satu regret gue itu adalah not spending enough time Sama nyokap.
Gue baru mau ngomong itu. Kok bisa sama sih? Oh my god. Gue baru mau ngomong itu. Gue tuh makanya tahu nggak kenapa? Kan ibuku meninggal umur 72. Ibu lu 64, 64, Bo. ya Udah kan? banget. It's never enough time. Iya. That's why, I'm making it up with what? With my best friends, with my loved ones, with my Iya. staff. Gue baru mau ngomong Iya, itu penyesalan gue gue bilang, juga. iya, penyesalan gue itu my biggest regret is I wish like, aduh buat kalian yang di sana yang ketika Masih punya orang tua yang sayang kalau nih. ibunya telepon Tolong jangan yang angkat. aduh mama aku lagi sibuk lagi di mall gitu. Tapi enggak, sebenarnya sih dulu kita mungkin nggak punya time karena kita busy ngejar karir, ya enggak? Iya, Kalau betul. gue dulu zaman dulu nyanyi kan dari umur 20 ya, itu gue terbang ke sana. Tapi gue satu yang gue ingat dari nyokap ya, gue tuh dulu saking sangat intensnya kegiatan gue tuh sampai insomnia, sampai sekarang insomnia. Karena badan dan pikiran gue jalan terus. Itu ya anytime gue mau pulang ke rumah, waktu itu gue udah tinggal sendiri di apartemen, anytime gue insomnia, anytime gue perlu pulang ke rumah, anytime gue panik, anytime gue nangis, nyokap cuma bilang, Neng, pulang. Neng, pulang. Dan itu gue inget banget, gue nyetir sendiri mobil jam 4 pagi, jam 5 pagi. Nyokap yang bukain garasi, nyokap yang bukain pagar. Terus gue langsung tidur di kamar nyokap. Selalu tidur sebelah dia, padahal udah gede, udah jadi penyanyi tapi nyempil tapi Iya, nyokap itu asli. langsung insomnianya langsung hilang, langsung set tidur. Tapi gila ya, benar-benar itu my biggest regret juga. If I had more time, Tapi more from attention, that best deepest regret, what do you learn from it? make time for my kids. Iya, nggak apapun make it up. sebusy apapun kita, career woman ya kan. Pokoknya kita tahu bahwa ini our time with the kids are limited, ya nggak ada. Iya. One day, Dan gak cuma sama kids, sama with everyone. ya kayak gitu tuh. Kapan lagi suaranya Tiggy akan kayak gitu? Ya kan? Ya kan, ya kan selamanya dia kayak gitu. Ya kan tiba-tiba nanti dia udah ngedate kita ditinggal. Iya. Jangan-jangan ngedate-nya sama Enrico. Anyway. By the way, kemarin kita sempat udah posting-posting tuh sempat ada yang nanya apa sih resepnya Mbak Indah supaya seperti Mbak Indah di umur 44 tahun ini dan juga mungkin Mbak Shanti di umur Silakan. 46 ini apa? Silakan. Resepnya. Mbak Indah jawab dulu. Resepnya adalah bersyukur. Satu, just that. Gratitude. Gratitude. Dan stop focusing on what you don't have, but focus on what you have. Tapi bener ya, Nda, it took us a long time to get here. To get to that Ulangnya gimana? long time. Ya kan? Ya kan, Nda? Dulu kalau zaman dulu kita ngejar apa yang kayaknya perlu di dunia. Bahwa perlu mobil, perlu nyanyi 10 kali dalam sebulan, perlu menangin award ini, perlu rumah, pokoknya perlu pengakuan dari seluruh dunia. Padahal sebenarnya yang bikin happy bukan itu. Cuma bersyukur dengan apa yang kita punya. As simple as that. Bener banget. Gila kita. Mama-mama kita di surga. Ya ampun. Kalau dengar kita ngomong gini pasti gini. Pasti tersenyum lagi high five. Lagi high five mama kita di surga terus gini. ternyata Gini. gini. Mama kita di surga. Sis episode surga. Nyokap kita. Tapi gini kayaknya nyokap gini. Kenapa nggak dari dulu sih kayak gini? Kan gue nggak susah amat dari mak lo. Mana aja loh. Aneh aja. Mom, Ibu Mami Rose. Maaf. Mami Rose, we miss you. Terima kasih buat semuanya. Anyway, this is our episode for birthday. We celebrate life. We celebrate every year that we get to live because we appreciate dan sangat-sangat bersyukur bahwa kita bisa hidup. Happy birthday, Indah. Thank you. Dan buat kamu di sana, dimanapun berada, siapapun yang nonton, jangan nunggu umur 20, 30, 70, 80, berapapun itu rayakanlah. Karena Rayakan. you never know when it's your last. Tuh. And then just enjoy your life every single Dalam day. satu kata, sini. Oke, kita tiba pada segmen yang paling mendebarkan di vlog sesi yaitu Truth or Dare. Nah, karena ini lagi episode spicy jadi bukan drink. Jadi siapa yang nggak mau cerita harus makan cabai rawat ini. Ya, karena lagi Shanti, Indah, spicy. Oke, Kita siapkan silakan. cabai-cabean ini. Ibu Tias, tanya pertama. Silakan. Oke, siapa mantan terindah, terjelek,
pokoknya. Hancur. Yang paling Yang paling fatal di hidup kalian. Paling fatal. Oh, terindah tapi fatal ya indahnya ya. gue kayak terlalu hina itu deh ngomongin gue makan aja. Sampai segitunya nggak mau cerita. Ya Allah. Itu ya saking merindingnya kalau inget Diana langsung kayak Sepil dong, Merinding sepil. dulu. Tanpa Oh, nama sepil dong. dong. Tanpa nama. Merinding disco. Apa? Dia nggak mau. Saking traumanya dia nggak mau membicarakan. ini nggak boleh minum lagi aturannya. Satu gigit kan? Apa lagi? Berapa mantan? Satu mantan, satu gigitan. Punya saya berarti 20 capek. Oh, banyak ya mantan. Banyak. Zaman dulu banyak. Saya akui. Terus Enggak, kalau gue mantan yang terdrama drakor ada. Hah? Pokoknya terdrama adalah gue nggak akan spill. Silakan tebak sendiri. Nanti pas tayang kamu tinggalkan komen. Kalau yang nggak benar, boleh gitu. Aku Lu kasih kalau cabe. permisi. Nggak, ini gue pengen cerita. Oh. Jadi pas pacaran sama dia ya, itu setiap kali saya diwawancara saya harus jawabnya no comment. Dikejar-kejar wartawan kemana-mana seluruh dunia. Aku nggak tahu. Kayaknya gue pacaran sama David Beckham kali. Itu bener-bener gue tuh dikejar-kejar. Padahal sebenarnya dia David Beckham karena sering Beckham. Belakangnya lu lihat ya mungkin ada putaran-putaran gitu abis Beckham nek. Asli banyak yang haters, banyak yang julid, banyak yang Gua kepo. tahu. Gak tau kan? Tahu. Pokoknya tiap kali gue sama dia pasti diomongin dan dicari-cari sama seluruh Kasih wartawan. ciri-ciri dong fisiknya gimana? Kalau nggak mau makan. Segigit Ciri, langsung. kagak, ciri-cirinya keriting kayak rambutnya kayak si cabai keriting. Punya pacar keriting. Ya kan? Tahun berapa gue nggak tahu. Kan? Oke kita simpan buat Heboh, nanti. heboh. Pokoknya kalau kamu bisa jawab saya kirimkan cabai Sekilo. keriting sekilo mahal lah cabai. Pertanyaan kedua, apa hal memalukan yang pernah lo lakukan sebelum umur 40? Gue dulu deh, gue ada. Zaman dulu ya, zaman kita ngedesko kan belum ada sosial media, belum ada. Pokoknya kita kayak invisible gitu. Kalau sekarang kan dikit-dikit kita lagi joget dikit langsung masuk sosial media. Videoin gitu kan. Nah, waktu itu kita pulang kan dari disco gitu pas balik ke villa ternyata gue terkunci di luar pemirsa. Terkunci di luar, di dalam adalah Oscar Lawalata. Gue teleponin, gue bilang, Dayang Sumbi ingin pulang. Dia manggil aku Dayang Sumbi. Ternyata nadanya yang Oscar denger, Dayang Sumbi ingin pulang tapi gak bisa. Akhirnya villa dikunci. Gue gak bisa masuk, matahari udah terang. Saya berusaha masuk dengan memanjat yang ada di sekitar situ. Tidak berhasil, saudara-saudara. Tidak berhasil. Itu kejadian memalukan buat saya. Untung gak masuk IG. Ya Allah, Kalau sekarang- manjat di depan villa. Villanya yang di pinggir jalan itu kan? Bukan. Yang di dalam. Oh, yang di Jangan dalam. gila loh. Tapi itu benar-benar memalukan sekali pemirsa. Coba kalau itu sekarang ada TikTok, ada IG, itu Oh, pasti gempar. jejak digital nggak akan kelar. Oke, Untung oke, zaman oke. kita nggak ada. Oke. Oke. Kalau gue hal yang paling memalukan yang gue lakukan waktu itu adalah gue itu dulu suka bikin fashion show. Terus udah gitu gue suka bikin fashion show di klub-klub klub di seluruh Jakarta deh ya zaman dulu. Nah pas gue bikin fashion show itu pada waktu itu gue dikasih budget merecet banget sama si klub yang ini yang ada zaman dulu tuh terkenal ya, klub capung itu. Klub capung bahasa Inggrisnya Dragon apa? Song ya. Ya lu gue sosok kode. Enggak, kan udah tuti Oh, nih. udah tuti. Udah tuti. Anyway dikasih Apa? budget merecet. Disuruh pakai 10 model. Baju-baju sendiri. Suruh dekor. Suruh ngundang orang. Segala macam budgetnya gue pokoknya merecet deh. Gak perlu disebut Kayak berapa Cut budgetnya. Brian ya. Oh. Jadi emang dasar kan orang begitu emang mikir kan begitu dalam keadaan yang terdesak gue mikir gue gimana akhirnya pemirsa aku ini gue opening club itu loh. Opening club apa yang terjadi karena gue budget merecet gue beli baju-baju kostum temanya waktu itu adalah 50 spin up. Tapi yang kalian gak tahu adalah Apa tuh? saya beli bajunya di Senen. Ponco. Tokoloa. Itu benar-benar memalukan. Kalau kamu tahu itu harga, ini gue spill ya, gue gak makanin si cabai. Itu harga satu baju renang berapa coba? 5.000 perak, say. Judulnya Senen Goes to Go.
Oh, tapi karena yang pakai cantik-cantik, yang pakai Catherine Wilson, Siap, Marissa Alanis. Nasution, Alanis, cantik-cantik. Jadi semua. ujungnya adalah mau Mangga 2, mau Glodok, mau Senen, Tergantung kalau yang siapa pakai yang pasti. cantik. Tapi yang memalukan adalah gue ke Senen ya, gue pakai topi ketutup, pakai kacamata, pakai baju gondrong, gombrong bajunya. Gondrong bekas pacar saya. Terus udah gitu, gue saking malunya takut ketahuan orang belanja di Poncol. Poncol itu adalah toko loak di pasar yang Bronx-nya Jakarta Pusat. Karena saya tahu kenapa, karena saya itu preman Senen, rumah saya dulu di Queenie. Gak apa-apa, ini berarti Indah from Senen. Bukan kayak Jello from the Bronx. Ya, nggak? Ya, Kelo from Senen. With the rocks that I got. Indah girl from Senen. Iya. Rezeki Anak Senen. Oke, pertanyaan ketiga. Oke. Apa kelakuan lo, apa yang lo pernah perbuat yang bikin nyokap lo marah banget sama lo? Banyak. Mau ini apa mau cerita? Baru tadi kita minta maaf. Ya maafin ya Mama. Jadi gue pernah waktu itu pulang Fiksi, cerita nggak ya? mak lo ngapain? Udah deh, Ah, gigit iya. aja deh kayaknya. Dari ketawa lo kayaknya udah gigit aja deh. Gue pernah nih kok. Ya udah. Nggak boleh minum. Berat ke mata. Nggak boleh minum. Anjing, pedes banget. Ini dernya, ini gigit ini nggak boleh minum. Oke, gue yang cerita ya. Oke, karena gue nggak mau makan ini lagi, gue cerita. Jadi, karena dulu tuh nyokap gue tuh strict banget, bener-bener nggak boleh banget ke yang namanya klub malam tuh nggak boleh. Padahal semua temen-temen gue waktu itu udah pergi gitu loh, maksudnya udah diizinkan. Jadi satu-satunya cara adalah apa? Kamar gue tuh ada balkon di atas ya kan. Di bawah balkon itu ada jeep hardtop kakak gue. Jadi gue keluar ke hardtop, abis itu keluar ke jalanan, udah dijemput dong sama temen gue. Kita ke disco gitu kan. Ternyata gue ketahuan nek. Satpam tetangga depan ngaduin ke rumah bahwa ada anak yang keluar. Anyway, Manja, itu tunggu. umur berapa? Udah gede sebenarnya, udah SMA, sebenarnya udah usia disco, tapi emang gue nggak belum bolehin. Anyway, pas gue pulang, lu tau apa? Emang Ibu Ratna juara banget cara menghukumnya. Jeep kakak gue dipindah. Oh gitu. Jadi nggak bisa pulang, harus nggak pencet pulang. bel. Harus tinggal. Akhirnya ting dong. Nyokap Di mana, buka- Nina? Nyokap pintu cuma gini dong. Dari mana? Ya, dari mana kamu cuma gini? Makan nih capek. Karena saya merasa bersalah, saya makan aja nih cabai. Pedes banget. Tapi beneran, itu pas gue ketemu muka nyokap gue cuma gini. Maafin ibu. Udah nggak ngerti Maafin, musik Ibu. apa ini, cuma maafin ibu. Kapok jelas, karena abis itu si parkiran jeep nggak pernah dibawa balkon lagi, saudara-saudara. Anyway, Itulah tur. kelakuan kita ketika kita masih muda. Dan siapa bilang umur 44 atau 40 ke atas itu ada tua? Anda selama Anda masih punya gigi, Anda belum tua. Kok gigi patokannya sis? Oh lu Kalau gila. udah obyong baru Anda tua. Ombyong dan gobios yang kita tidak akan. Oke guys, thank you so much for watching Shanti Indah Show spicy Nuhun, episode. makasih. Ya kan, please join us every episode tayang tiap hari Jumat jam 1 WITA. Kita akan ngebahas soal kehidupan, pokoknya semua yang tanpa filter. Ya betul, relating to all the women over there. Buat Over there. suami-suami yang di sana, pacar-pacar, gimana caranya menggait cewek-cewek cantik seperti kita. We are here to Pokoknya- relate and inspire. Iya benar, dan semua usia welcome untuk nonton kita. Dan kita terbuka untuk komen-komen kalian. So please subscribe, like, comment, follow si Shanti Indah Show. Follow Shanti, follow Indah, follow kita semua. Wow, Yang wow, penting wow, wow. happy. Alright, Shanti Indah Show. Sis.